Nah, jadi sangat benar nggak orang nggak begini? Jadi begini rekan-rekan hamba Tuhan, khotbah setengah hati aja satu negeri bertobat. Masa kalau kita khotbah sungguh-sungguh gak ada orang bertobat? Itulah kitab Yunus luar biasa. Kita harus mengerti, nangkap kebenarannya saudara. Nah, jadi dimanapun juga Tuhan cari orang-orang benar di negeri itu. Dia cari orang benar, enggak cari pemerintahnya siapa untuk bertanggung jawab. Nanti baca Wahyu 22, bagaimana orang-orang benar bercahaya di bumi, maka kekayaan bangsa-bangsa datang. Ada bisnis yang hebat. Tuhan enggak cari siapa pemerintahnya, cari orang benar. Jadi kalau tahun 2009 bukan cuma Amerika, bukan cuma Jepang, Eropa, tapi Indonesia dan seluruh dunia hancur. Gereja harus siap memberi makan orang lapar. Saya ulangi lagi, di mana ada orang lapar, tolong HP dimatikan aja, saudara, nggak supaya konsentrasi. Kalau enggak, ada urusan bebas saudara keluar. Kalau tidak, maka setan akan beranak pinak ketika orang lapar bertambah banyak. Catat ini baik-baik. Lalu apa yang kita harus buat dalam kondisi seperti ini? Saudara, kita harus sungguh-sungguh meyakini apa yang Bapak kita rencanakan untuk dikerjakan. Saya akan akhiri dengan pemikiran ini supaya gereja tahu prioritas kita itu apa dan siapa. Dan mulai hari ini anak-anak muda bangkitlah, supaya kalian tahu ke arah mana hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Apa saja yang kita buat tanpa mengetahui di mana prioritas atau fokus, maka dalam ilmu manajemen dikatakan kita kerja tidak menghasilkan yang maksimal. Orang punya modal besar, kelihatan buka toko A, oh kok laris, buka toko juga. Nggak lama, oh saya buka toko ban, ikut buka toko ban lagi. Nggak fokus, yang mana mau dikerjakan? Sama gereja. Mengapa kita tumpang tindih? Tahu dalam ilmu manajemen mereka kata overlapping. Dalam ilmu manajemen, kalau satu perusahaan itu overlapping, itu sangat merugikan. Sebab overlapping artinya produk yang banyak hasilnya sama, yang kerja banyak hasilnya juga sama. Dan ini kebangkrutan. Gereja sedang mengalami kebangkrutan. Semua gereja produknya sama, kebaktian. Berapa biaya yang dikeluarkan? Ketika gereja baru muncul, hobinya cari tanah atau sewa gedung, beli alat musik lagi. Maka itu perusahaan alat musik dunia itu senang dengan gereja. Buat mereka makin banyak gereja buka, makin laris mereka. Karena gereja mau buka lagi, invest lagi segitu banyak, hasilnya sama, kebaktian. Lalu apa fokus yang harus kita capai? Mari kita lihat, ini bagian terakhir daripada renungan ini, Matius pasal yang ke-14. Ada hal yang menarik yang kita mau pelajari. Saya senang melihat beberapa saudara pakai kaos Making Life Better. Ada mobil juga ditulis begitu. Ya, tapi saya harap itu nggak cuma slogan. Nah, saudara harus membuat orang lain, bukan diri kita aja, hidupnya itu lebih baik. Dan harus tolong mereka, jangan cuma slogan. Buktikan sesuatu dan jangan hanya menjangkau orang Kristen. Cari mereka di luar kita. Kalau kembali kepada kita lagi, kita nggak fair, kita nggak adil. Begini pemikirannya. Kalau kita bisa dengar firman seminggu sampai 3-4 kali, ada orang di luar kita setahun aja belum tentu sekali pernah dengar firman. Nah, itu yang tidak adil. Hari Senin siang saya baru cukur rambut. Saya kalau tahun ini berarti 4 orang, ya. Karena yang lain saya sudah kenal, 4 orang dalam tahun ini. Waktu dia cukur saya sampaikan kebenaran. Dan sore tadi waktu saya makan, ada SMS masuk, namanya Aji. Usahakan punya interaktif dengan orang-orang. Saya janji pada dia untuk memberikan dia modal kursus supaya bisa meningkat lagi. Kemarin malam kami di Bondowoso,
Setelah selesai acara itu, tiba-tiba manajernya masuk karena harus hitung dengan panitia. Saya tungguin karena harus bicara soal dia orang Madura. Akhirnya saya ngomong dengan dia, namanya Andra. Terus saya oke. Dia kaget, kok saya bisa tahu tentang kehidupan. Saya bilang, Andra, jam berapa kamu selesai kerja? Saya di kamar 203. Saya tunggu. Dia datang sudah. Saya diskusi tentang kehidupan, tentang masa depan semuanya. Dia tertarik sekali. Saya nggak ngomong soal gereja, saya nggak ngomong soal Tuhan. Dengar, Alkitab itu adalah satu-satunya buku di dunia. Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul buku diperkirakan. Dari 5 juta judul buku kurang lebih, hanya satu buku yang namanya Alkitab yang ada definisi apa itu kasih, 1 Korintus 13, dan siapa itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, kalau Alkitab adalah satu-satunya buku yang ada definisi what is love and who is love, maka tidak ada kasih di tempat manapun. Sehingga kalau kita menyatakan kasih, orang tahu itu pasti Bapak kita. Katakan amin. Karena tidak ada definisi kasih. Bedakan. Kalau cinta di kelandasan banyak, ya, di mana-mana banyak, itu cinta. Tapi kasih itu bukan cinta, itu luar biasa. Maka itu kalau kita bicara kasih, walaupun gak menyebut nama Yesus, pasti dia. Lagi sekali, 1 Korintus 13, what is love? 1 Yohanes 4 ayat 8, who is love? Hebat sekali. Bu Adi tolong bacakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita lihat Alkitab yang baru ini. Hebat sekali. Tidak ada yang pernah menyatakan siapa kasih itu. Yang kuat, ya silakan baca. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Ya, karena Elohim adalah kasih. Karena siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Satu saja kasih itu, nggak ada dua. Jadi jangan takut bicara tentang kasih dan kehidupan. Pasti itu Yesus Tuhan kita. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya mau tanya dulu kepada saudara, keluarkan 3 kata kerja, kata benda di ayat ini. Menyingkir, mengasingkan diri, ke tempat sunyi. Udah, keluarkan. Menyingkir, mengasingkan diri, ke tempat sunyi. Kalau ada seorang melakukan 3 hal ini, orang itu sedang apa? Coba jawab, sedang apa? Yang 4 sedang apa? Doa terrohani. Jangan. Ini yang salah. Saudara, belajarlah membongkar Alkitab bukan dalam kata rohani, karena kita belajar bicara pada orang luar gereja. Kalau kita bicara dengan orang di luar gereja, jangan ada istilah-istilah rohani. Orang tidak ngerti. Bicara dengan bahasa mereka. Oke. Sedang apa? Masih rohani juga. Cari wangsit. Oke. Belum tepat. Apa? Berpikir kurang kuat. Bertapa. Oh, itu lebih lagi. Bukan. Ayo, yang lain coba jawab, Pak. Apa? Berpuasa masih rohani juga. Oke. Apa? Istirahat. Ambil betul. Dengar. Ini orang depresi, orang syok, orang tergoncang jiwanya, orang mengalami masalah. Perhatikan kata penting, setelah mendengar berita itu. Berita apa? Nanti baca kisah sebelumnya. Tuhan Yesus tergoncang berat. Yohanes Pembaptis, saudara yang mempromosikan hidupnya, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dia tergoncang, saudara. Dia syok.